Buku Pendidikan Pancasila, kelas 11, tahun 2021, Bab 2, Unit 3, Konsekuensi Pelanggaran Kesepakatan, Part 1. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Gimana nih, masih ingat kan pelajaran sebelumnya pada Unit 2 tentang hubungan antar regulasi? Tentu masih dong ya. Nah, pada audio ini, kita akan lanjut materi Unit 3, yaitu konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Kalian simak baik-baik ya. Unit 3, konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Sebelum memulai materi, ada pertanyaan kunci yang akan kita kaji pada unit ini, yaitu antara lain: 1. Apa yang teman-teman ketahui tentang kesepakatan? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. 2. Bagaimana jika ada pelanggaran atas kesepakatan? 3. Apa konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan? Selanjutnya, kita simak yuk tujuan pembelajaran dan aktivitas belajar pada unit ini. Selamat menyimak. 1. Tujuan pembelajaran. Teman-teman, tujuan pembelajaran pada unit ini, teman-teman diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai jenis kesepakatan bersama yang ada di sekolah. Teman-teman juga dapat mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama di sekolah. Hal yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan. Selanjutnya, kita lanjut ke poin aktivitas belajar ya teman-teman. 2. Aktivitas belajar. A. Untuk menjawab pertanyaan guru, coba teman-teman refleksikan beberapa kesepakatan yang telah teman-teman buat, baik pada saat kelas 10 di OSIS ataupun di mata pelajaran lain. Sampaikan kepada guru bentuk dan isi kesepakatan tersebut. B. Sampaikan juga kepada guru berdasarkan pengalaman teman-teman, apa manfaat dan kegunaan adanya kesepakatan tersebut. C. Simak penjelasan guru dengan baik tentang arti kesepakatan, contoh-contoh kesepakatan, dan konsekuensi jika terjadi pelanggaran kesepakatan. D. Setelah itu, teman-teman akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membuat kesepakatan dengan metode bermain peran. Berikut penjelasannya. 1. Masing-masing kelompok akan ditentukan atau memilih peran apa yang akan dimainkan. Berikut opsi peran yang dapat dimainkan. 1. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. 2. Sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, guru BP, dan OSIS. Dan 3. Perusahaan yang terdiri dari manajer, HRD, karyawan, security, dan keamanan atau satpam. Teman-teman juga dapat mengajukan salah satu topik peran yang dapat dimainkan. 2. Dalam setiap kelompok, masing-masing dari teman-teman akan berperan sesuatu dengan kesepakatan di dalam kelompok. Apakah menjadi seorang ayah dalam keluarga, kepala sekolah di sekolah, atau manajer di perusahaan. Dalam memerankan peran-peran tersebut, teman-teman perlu menghayati dengan sungguh-sungguh bagaimana, misalnya menjadi orang tua, kepala sekolah, atau manajer. 3. Di dalam kelompok yang terdiri dari beberapa peran yang dimainkan, buatlah kesepakatan dengan disertai konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan tersebut. E. Dari kegiatan bermain peran tersebut, coba teman-teman bayangkan jika teman-teman sebagai pendiri bangsa. Para pendiri bangsa telah menyepakati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan NKRI sebagai kesepakatan final. Kemudian teman-teman bayangkan tentang bagaimana jika ada kelompok yang melanggar kesepakatan tersebut. F. Di akhir sesi, isilah lembar refleksi 321 sebagai berikut. Jadi, ada 3 kolom tabel. Rinciannya, kolom pertama diisi dengan 3 fakta baru yang teman-teman dapatkan dari materi yang dibahas sebelumnya.
Kemudian kolom kedua diisi dengan dua hal yang ingin ditanyakan. Terakhir, kolom ketiga isi tentang satu pendapat teman-teman terkait materi atau masalah ini. Masih semangat kan teman-teman? Kita lanjut ke pembahasan materi ya. Teman-teman, kita lanjutkan materi berikutnya ya, yaitu konsekuensi kesepakatan norma sekolah. Kesepakatan atau disebut juga pemufakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kesepakatan memiliki prinsip-prinsip yang adil, tidak memberatkan hanya salah satu pihak, bertanggung jawab, dan memiliki konsekuensi hukum atau sanksi jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan atas kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kesepakatan juga berkorelasi dengan norma, sebab norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun, dari ajaran agama, adat, atau budaya. Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek. Terkadang, norma menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat, terkadang rigid atau kaku, terkadang juga sangat fleksibel. Selanjutnya, antara norma dan kesepakatan. Teman-teman, lalu apa ya perbedaan norma dengan kesepakatan? Norma itu adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Adapun kesepakatan dibuat melalui beberapa cara, melewati beberapa pertemuan dan diskusi yang mendalam, dan melibatkan banyak orang dengan segala kepentingannya. Sebagai sebuah kesepakatan, norma itu dibuat untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar. Siapapun anggota masyarakat yang tercakup dalam wilayah geografis ataupun non-geografis norma harus melaksanakan kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Itulah mengapa norma harus dibuat sebagai cermin dari kehendak bersama, sebagai refleksi akhir dari berbagai pertimbangan yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat dari agamawan, ahli hukum, pemegang adat istiadat, dan ahli moral atau etika. Norma dibuat bukan sebagai cara untuk melegalkan tindakan yang bertentangan dengan sumber-sumber norma itu sendiri, yakni agama, hukum, sosial, dan kesusilaan. Oleh karena itu, norma harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Seperti halnya tawuran, sudah barang tentu ada kesepakatan umum bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku massal tersebut. Secara individu, tentu saja ada luka batin dan lahir. Selalu terpelihara hati yang mendendam tanpa kasih sayang. Secara lahir, banyak yang harus dirawat di rumah sakit akibat tawuran tersebut. Bahkan, ada yang harus dikebumikan. Keluarga kehilangan dan diliputi duka lara. Masyarakat juga menjadi terpecah belah, terkotak-kotak antara pro dan kontra. Selain itu, juga dapat menimbulkan sentimen dalam masyarakat yang berkepanjangan. Selanjutnya, kasus seks bebas misalnya. Secara pribadi, seks bebas memberikan ruang penyaluran hasrat dan keinginan. Namun, seks bebas juga sekaligus merupakan tindakan melanggar terhadap hak orang lain. Orang tua resah dan gelisah. Seks tanpa ikatan perkawinan menghancurkan cita-cita ketentraman yang diidamkan oleh masyarakat. Nah, itulah teman-teman beberapa contoh kasusnya. Bagaimana? Kalian masih semangat kan? Pembahasan selanjutnya tentang norma di sekolah akan kalian simak pada audio selanjutnya. Tetap semangat! Norma di sekolah. Seperti halnya di masyarakat, norma di sekolah pun demikian. Norma disepakati oleh berbagai pihak dari manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik hingga masyarakat.
Norma hendaknya disusun dengan melibatkan berbagai pihak secara demokratis. Mereka bersama-sama berdiskusi, semua pendapat ditampung dan didiskusikan secara demokratis pula. Jangan sampai mereka diundang hanya sebagai legitimasi tanpa apresiasi atas aspirasi. Jangan sampai partisipasi diabaikan dalam membuat sebuah kesepakatan norma, termasuk di dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Kesepakatan yang dibangun harus mencerminkan kehendak bersama antara manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik dan masyarakat, bahkan sebagai sarana untuk memaksakan sebuah kehendak tertentu oleh pihak tertentu. Dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang ditulis menjadi norma bersama, menghargai pendapat orang lain menjadi sangat penting. Semua pihak harus meletakkan norma yang akan dibuat sebagai tanggung jawab bersama. Karena itu, harus merupakan keinginan bersama dan mencerminkan kepentingan semua pihak. Semua bersepakat membuat norma untuk mencapai tujuan tertentu. Sekolah atau lembaga pendidikan model apapun hendaknya menjadi contoh atau model yang tepat yang bisa dirujuk oleh masyarakat. Jangan sampai sekolah justru menjadi contoh buruk dari sebuah pemaksaan kehendak dalam membuat kesepakatan norma. Ini memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi justru itu adalah tantangan dari sebuah komitmen sekolah untuk melayani. Bukan hanya melayani dalam bentuk pengajaran, tetapi juga melayani dalam upaya pembelajaran kepada diri sendiri dan masyarakat luas. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian lembar kerja ya. 3. Lembar kerja. Teman-teman, setelah kita membahas konsekuensi pelanggaran kesepakatan, kini saatnya kalian mengisi lembar kerja dalam bentuk tabel berikut ini. Jadi, ada 3 kolom tabel. Rinciannya, kolom pertama diisi tentang 3 fakta baru yang teman-teman dapatkan dari materi yang dibahas sebelumnya. Kemudian, kolom kedua diisi dengan 2 hal yang ingin ditanyakan. Terakhir, kolom ketiga isi tentang 1 pendapat teman-teman terkait materi atau masalah ini. Cukup jelas ya teman-teman? Nah, sekarang kita masuk poin selanjutnya tentang rangkuman. Teman-teman, sekarang kita lanjutkan pada poin keempat, yaitu rangkuman. A. Kesepakatan atau disebut juga pemufakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. B. Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. C. Norma harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. D. Dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang ditulis menjadi norma bersama, menghargai pendapat orang lain menjadi sangat penting. Semua pihak harus meletakkan norma yang akan dibuat sebagai tanggung jawab bersama. E. Sekolah atau lembaga pendidikan model apapun hendaknya menjadi contoh atau model yang tepat, yang bisa dirujuk oleh masyarakat. Jangan sampai sekolah justru menjadi contoh buruk dari sebuah pemaksaan kehendak dalam membuat kesepakatan norma. Baiklah teman-teman, kita lanjut pada bagian uji pemahaman ya. Poin 5, uji pemahaman. Nah teman-teman, untuk uji pemahaman pembelajaran, jawablah pertanyaan berikut ini. A. Jelaskan perbedaan antara kesepakatan dengan norma. B. Sebutkan contoh perilaku positif yang menunjukkan taat norma dan kesepakatan. C. Mengapa norma harus ditaati? Teman-teman, kita lanjut bagian terakhir ya, soal aspek penilaian. Poin 6, aspek penilaian. Pada unit ini,
Teman-teman akan dinilai melalui beberapa aspek berikut ini. Pertama, penilaian pengetahuan yang meliputi 1. Partisipasi diskusi. 2. Pemahaman materi, misalnya seperti esai dan mencatat informasi penting. 3. Analisis SWOT. Kedua, penilaian sikap yang meliputi 1. Observasi guru. 2. Penilaian diri sendiri. 3. Penilaian teman sebaya. Dan terakhir, penilaian keterampilan yang meliputi 1. Menganalisis permasalahan. Baiklah teman-teman, materi unit 3 selesai. Pada audio berikutnya, kita akan lanjut materi unit 4 tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Tetap semangat ya, dan sampai jumpa!